Kemudian kalau sudah, tinggal di-apply. Nah, nanti kalau kondisinya open, dia akan merah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan mencoba ngebahas tentang threat modeling. Nah, threat modeling ini sangat kepake banget kalau teman-teman kerja nanti ya, sebagai SOC analis atau sebagai cyber security analis dan seterusnya. Tapi sebelum kita mulai, nggak ada salahnya kok kalau teman-teman pengen subscribe channelnya Dodi Ferdiansyah ini supaya bisa belajar lebih dalam lagi tentang cyber security. Kalau sudah, sekarang kita akan bahas tentang threat modeling ini seperti apa. Di sini saya akan mengambil referensinya dari oaps.org. Nah, teman-teman bisa saja akses websitenya. Nah, di sini kita akan membahas tentang threat modeling. Seperti apakah threat modeling itu? Di sini disebutkan bahwa yang namanya threat modeling itu dia merupakan sebuah struktur. Ya, jadi sebuah struktur yang direpresentasikan dalam berbagai macam komponen. Yang dimana komponen-komponen ini nantinya akan dirancang, akan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memahami bagaimana threat atau ancaman itu bekerja di dalam sistem ataupun perusahaan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya kita bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman tersebut, kemudian juga bisa berkomunikasi antar tim untuk menangani ancaman-ancaman yang ada ke sistem kita, kemudian memahami threat itu sendiri seperti apa, cara kerjanya bagaimana, masuknya lewat mana, mengancam apa, dan cara mitigasinya seperti apa. Nah, itu disebut dengan threat modeling. Nah, cuman threat modeling ini nanti akan berbentuk diagram. Jadi diagram ini akan terdiri dari berbagai kumpulan komponen-komponen yang sudah saya singgung di awal tadi. Nah, komponen-komponennya apa saja? Secara umum ada 4. Yang pertama itu ada subjeknya, kemudian ada flow-nya, kemudian yang ketiga ada aktornya, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah boundary-nya. Nanti kita akan coba ya untuk menggambarkan atau membuat diagram threat modeling ini. Untuk penerapannya sendiri, threat modeling ini bisa dipakai atau diterapkan di berbagai macam area sih. Bisa di sisi software, bisa di aplikasi, bisa sistem, bisa di jaringan, atau di sistem yang tersebar, atau distributed system. Bahkan di IoT pun bisa dibuat dengan menggunakan threat modeling ini. Supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi tentang threat model ini, kita akan coba menggunakan atau menggambarkan threat modeling ini dengan bantuan tools. Nah, tools di sini saya menggunakan tetap dari OAPS, namanya itu adalah Threat Dragon. Nah, Threat Dragon ini memang tools modeling ya, modeling tools yang digunakan untuk membuat threat model diagram. Mungkin di luar sana masih banyak lagi sih tools-tools threat modeling yang mungkin lebih bagus atau lebih lengkap. Tapi buat teman-teman yang mau nyoba secara gratis, open source, rekomendasi saya teman-teman harus download threat modeling ini. Untuk linknya nanti saya tulis di bawah atau di deskripsi. Tinggal teman-teman download. Untuk versi Windows-nya ada ya installernya, atau mau pakai web application-nya atau mau image Docker-nya juga tersedia. Jadi banyak banget nih jenis-jenis installer yang teman-teman bisa pakai. Kemudian jangan lupa download yang versi atau install yang versi 2-nya supaya nanti tampilannya sama dengan yang akan saya coba nanti. Nah, kalau sudah diinstal, nanti tampilannya akan seperti ini. Lucu ya? Naganya atau dragonnya. Ya, ini mungkin logo terimut yang pernah saya lihat. Oke, kita kesampingkan masalah logo dragonnya. Nah, ini tampilan awalnya. Kita tinggal memulai saja dengan mengklik Start Threat Dragon. Kemudian ada 3 pilihan, teman-teman ingin buka file model yang sudah pernah dibuat, atau buat file baru, atau explore dari contoh-contoh threat model yang ada di luar sana. Nah, karena kita ingin mencoba membuat baru, kita pilih yang tengah atau tanda plus ini.
Kemudian kita buat deskripsi singkat, misalkan titelnya street model di PT Angin Sepoi-Sepoi misalkan ya. Ini contohnya saja. Kemudian ownernya adalah misalkan Mr. Q. Kemudian reviewernya adalah Bo Jeru. Kemudian untuk deskripsi high level sistemnya, misalkan kita ingin membuat sebuah sistem aplikasi web di perusahaan PT ASS misalnya. Contoh misalkan ya, contohnya. Kemudian kontributornya yang bisa menggunakan atau melihat thread modeling ini, teman-teman tinggal ketikkan saja misalkan nama teman-teman ya, atau nama temennya misalkan, atau rekannya. Misalkan Asep. Kemudian saya akan add lagi Boris misalkan, atau saya Coki misalkan. Nah, dan seterusnya, seberapapun banyak tim yang ingin teman-teman masukkan sebagai kontributor, silakan masukkan di sini. Kemudian kita akan tambahkan satu diagram. Nah, ini yang menariknya. Diagram yang disediakan oleh Triptychon ini mengacu dari berbagai macam thread model yang sudah ada ya. Contohnya misalkan ada CIA, ada DIE, kemudian juga ada Lindun, ada Stride, paling banyak dipakai nih. Kemudian ada generic. Nah, buat coba kita pakai generic dulu ya. Kemudian kita coba tulis nama diagramnya, misalkan kita ingin membuat thread modeling tentang DDoS atau DDoS thread model. Dan juga kita save. Nah, nanti filenya teman-teman tinggal save di folder. Nanti akan muncul resume-nya seperti ini. Namanya apa, kemudian juga ownernya siapa, reviewernya siapa, kontributornya siapa saja, deskripsinya apa, dan diagramnya apa. Di sini kita sudah buat tadi. Kemudian untuk membuat thread modeling dengan diagramnya, kita tinggal klik ini, kemudian muncul workspace-nya. Ya, tampilannya kurang lebih sama kayak Visio. Ya, cuman komponennya nggak terlalu banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi, komponennya ada 4. Yang pertama itu ada subjek, kemudian ada flow, kemudian ada aktor, dan juga ada boundary. Nah, untuk subjeknya itu saya bagi 2 di sini. Jadi subjek itu ada proses, ada store. Kemudian untuk aktor yang ini, flow-nya ini, kemudian boundary-nya ini. Nah, biar nggak bingung, kita langsung saja coba ya. Kita ingin membuat thread model buat serangan DDoS. Nah, untuk membuat thread model ini, teman-teman harus sudah paham dulu lingkungan atau struktur dari web aplikasi yang ada di perusahaan teman-teman misalkan ya. Nah, kita sediakan satu proses, tapi kita ganti ya namanya ya, biar nggak bingung. Misalkan di sini kita ganti jadi web apps. Ya, rubah namanya jadi web apps. Kemudian dari website ini dia bisa terhubung ke database. Database-nya saya ganti misalkan DB pegawai misalkan ya. Pegawai. Kemudian antara web apps-nya atau web aplikasi dengan DB pegawai itu pasti ada interaksi, ada komunikasinya. Nah, di sini kita buat geser sedikit atau kita rubah bentuk panahnya. Kemudian untuk flow-nya misalkan kita ganti misalkan queries ya. Jadi dari web app dia akan mengquery database pegawai ada di sana untuk ditampilkan nantinya ke web aplikasinya. Nah, karena panahnya itu harusnya dia bolak-balik, tinggal kita ubah, diedit, kemudian masukkan atau pilih checklist bidirectional. Nanti panahnya dia bolak-balik. Oke, mungkin secara umum seperti ini ya.
Walaupun di realnya nanti akan berbeda. Strukturnya ada front end, ada back end, kemudian ada firewall dan seterusnya lah. Ya. Kemudian kita buat boundary-nya. Jadi boundary-nya kita buat di sini. Maksud boundary ini apa, Pak? Boundary ini akan memisahkan jaringan dalam dengan jaringan luar. Dalam gimana maksudnya? Jadi ya web apps dan DB pegawai ini dia akan berada di dalam istilahnya apa ya, area, trust area ya, trust area di sini. Kemudian dari luar ini adalah untrust area. Untrust area itu bisa kita ibaratkan jaringan internet lah. Nah, biar nggak bingung, kita akan tulis boundary-nya ini sebagai internet misalkan, atau batas internet. Contohnya seperti ini. Nah, dari luar sini atau untrust area ini pasti akan banyak yang mengakses kan. Nah, salah satunya itu adalah aktornya. Nah, aktor sini saya akan rubah namanya menjadi attacker X misalkan. Oke, jadi adalah salah satu attacker ini yang akan mencoba untuk menyerang dengan menggunakan DDoS. Nah, untuk menyerang web apps ini pasti harus ada flow-nya. Atau kita double klik aja nih. Nah, attackernya nanti muncul panah, kemudian dia akan masuk atau mengarah ke web apps. Kita tulis di sini misalkan SYNFLOOD misalkan ya. Karena dia menggunakan teknik SYNFLOOD ya. Ini deskripsinya misalkan flooding attack. Nah, jadi nih ya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya cara menggambarkannya ya. Kemudian udah beres, sudah. Diagramnya sudah selesai, alurnya sudah selesai. Cuman harus ada penambahannya. Apa? Karena kita bicara threat model di sini, kira-kira mana yang menjadi ancaman dari serangan SYNFLOOD ini? Ya, yang menjadi rentan itu kan si web apps-nya ya. Nah, maka web apps ini kita akan buat new threat. Kemudian kita misalkan judulnya adalah serangan SYNFLOOD. Terus untuk tipenya dia apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, ada stride, ada CIA, DIA, dan seterusnya. Di stride itu ada spoofing, tampering, reputation, information disclosure, kemudian denial of service, elevation, privilege, dan seterusnya. Ya, nanti ini kita akan bahas lah di episode-episode yang lainnya ya. Tapi kita akan pilih sesuai jenisnya dengan serangan ini. Misalkan SYNFLOOD itu kan termasuk DDoS, berarti dia masuknya ke denial of service. Atau kalau mau yang CIA, pilihnya yang availability misalkan. Terserah teman-teman tipenya yang mana. Misalkan saya menggunakan yang stride, maka saya pilih yang denial of service. Nah, kemudian untuk statusnya itu ada dua. Ada open, ada mitigation. Open di sini maksudnya adalah ancaman ini sedang terjadi atau sedang terbuka lah istilahnya. Sedang terjadi di dalam sistem kita. Jadi kalau misalkan kita tulis open, kemudian juga skornya kira-kira berapa nih dampak yang merusak ya, yang bahaya misalkan 95, kemudian prioritinya high, harus segera dilaksanakan atau dimitigasi. Kemudian deskripsinya saya masukkan misalkan SYNFLOOD merupakan serangan dari DDoS atau denial of service yang menyerang web apps sehingga tidak bisa diakses oleh user. Kemudian untuk mitigasinya apa saja? Misalkan satu, aktifkan firewall-nya. 2. Buat rule untuk mencegah
Syncfloat. Kemudian yang ketiga bisa aktifkan juga misalkan WAF-nya misalnya ya. 1 2 3 udah misalkan cukup ya. Atau yang keempat misalkan kalau sudah diaktifkan semua jangan lupa restart servernya. Nah, ini sudah kita buat thread-nya. Kemudian kalau sudah tinggal di apply. Nah, nanti kalau kondisinya open dia akan merah nih. Ya, merah ini artinya subjek ini atau komponen ini dia terancam oleh serangan dari luar sini. Nah, makanya untuk orang lain nanti atau di tim-tim kita yang kontributor tadi, dia bisa melihat nih thread model ini. Oh, ternyata statusnya sekarang web apps-nya sedang diserang nih atau sedang open. Nah, maka tim security itu langsung melakukan yang namanya tindak mitigasi. Bagaimana tim security itu tahu mitigasinya apa saja yang harus dilakukan? Mereka akan lihat yang merah ini, kemudian dibuka. Di bawah sini ada yang namanya threads. Jadi semua list thread itu akan muncul di sini semua. Ini contohnya cuma satu ya, yaitu serangan Syncfloat-nya. Kalau ada serangan SQL injection atau broken authentication misalkan, ada privilege escalation, itu akan muncul semua di sini yang kita buat tadi di awal. Nah, untuk melakukannya tinggal diklik saja thread-nya, kemudian akan muncul tampilan yang sama. Nah, tapi nanti tim security-nya akan ngelihat nih mitigasinya. Oh, harus aktifkan firewall. Oke, firewall udah aktif, maka akan saya rubah statusnya misalkan fix atau sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah diaktifkan firewall-nya, rule-nya buat untuk mencegah Syncfloat-nya, gimana script-nya dan seterusnya, lakukan implementasi. Kemudian kalau sudah seperti biasa langsung fix saja, ketik atau apapun lah, misalkan boleh selesai. Contohnya misalkan yang ketiga ini aktifkan WAF, oke, selesai misalkan. Ya, kemudian restart server sudah misalkan, udah. Ya, yang penting ada actionnya dari mitigasi ini bahwa sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah dibuat ini, kemudian jangan lupa statusnya dirubah, karena kalau tidak dirubah, bundarannya tetap merah. Ya, jadi kesannya masih belum dimitigasi, makanya kita coba buat nih mitigasinya, kita pilih atau mitigated ya, artinya sudah dimitigasi. Kemudian kalau sudah di apply. Nah, perhatikan tandanya berubah. Tadi yang segitiga merah sekarang berubah menjadi checklist hijau. Artinya kalau udah checklist hijau itu sudah dimitigasi oleh tim security. Jadi ngelihatnya di bagian threads ini ya, untuk melakukan controllingnya atau monitoringnya. Nah, yang bulat merah ini adalah prioritasnya. Kalau merah ini berarti kan tim security harus segera melaksanakannya. Nah, kalau sudah dilakukan mitigasinya, berubah saja jadi low. Kemudian apply. Dia berubah jadi hijau. Berarti oke, thread ini sudah selesai dilakukan mitigasinya. Tinggal cari lagi, ada nggak thread lain yang harus diselesaikan atau harus disegera dimitigasi. Nah, seperti itulah contoh dari yang namanya thread modeling. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan ya konten kayak gini ya? Nah, kalau teman-teman seneng konten-konten yang seperti ini, ya jangan lupa subscribe ya channel Dodi Ferdiansyah. Kemudian kalau ingin lanjut, ya tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like-nya, kemudian juga bisa di-share video-video ini untuk pembelajaran bersama teman-teman yang lain, ya itu silakan saja. Oh ya, kalau teman-teman mau support channel Dodi Ferdiansyah, tinggal cek aja di link yang ada di deskripsi. Thank you banget buat support teman-teman semuanya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus menemani teman-teman untuk belajar cyber security dan juga jaringan komputer. Sampai jumpa lagi di video-video edukasi berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.